Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jerry Slindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, yang beralamat di Jalan Sidosermo, PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, apa kabar? Sekarang kita memasuki iklim yang sangat ekstrim, hujan lebat. Mungkin saatnya ini musim kemarau, tapi masih ada hujan, membuat badan kita sedikit tidak nyaman. Jaga kesehatan, karena COVID ada di sekitar kita. Baik, materi kita kali ini adalah kawin kontrak. Pemirsa, tentunya pemirsa masih mengingat apa sih perkawinan itu, dan kenapa setiap orang, setiap manusia memerlukan sebuah perkawinan atau pernikahan. Bagaimana perkawinan itu bisa dibentuk? Pemirsa, perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, di mana dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama. Apa itu? Yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Maksudnya berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatar belakangi adanya rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Dan rasa cinta inilah yang mendorong manusia atau seseorang mau membuat sebuah komitmen menuju ke mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam kita membentuk sebuah keluarga. Perkawinan dirasa sebagai momen yang sangat sakral dan istimewa. Dan oleh karenanya, pernikahan seyogyanya dilakukan satu kali seumur hidup. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu bersifat kekal tanpa mengenal batas waktu. Tidak heran jika sebagian orang mengadakan pesta yang megah dalam proses perkawinannya, bahkan rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk proses hanya berlangsung beberapa jam saja. Kenapa hal ini dilakukan? Karena menganggap pernikahan itu sebuah hal yang sakral dan harus dikenang sepanjang masa. Oleh karena itu, pemirsa, dalam pernikahan terbentuk seluk-beluk, terbentuk sebuah permasalahan. Akan tetapi negara sudah membentuk hukum dan masyarakat sudah membentuk norma. Sebagai seorang warga negara Indonesia, tentunya Anda setuju bahwa masyarakat sangat menghormati pernikahan. Tentunya pernikahan ini tidak hanya sakral, tidak hanya dibutuhkan, negara juga melindunginya dalam bentuk perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pelaksanaan pernikahan merupakan momentum yang penting dan harus kita lestarikan. Maka dari itu, perkawinan harus dilaksanakan
sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan selain itu, hendaklah ditetapkan dalam pasal perundang-undangan seperti yang tertera dalam pasal 2 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut. Ayatnya kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, setelah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan, baik secara agama dan pemerintah, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut di atas. Salah satunya adalah kawin kontrak. Bagaimana hukum yang berlaku apabila terjadi kawin kontrak? Kawin kontrak dalam Islam disebut mut'ah, yang secara etimologis memiliki pengertian kenikmatan dan kesenangan. Jadi, tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual di dalam pernikahan. Dan menurut syarat mut'ah adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta atau uang dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan mut'ah, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian, dan tidak ada kewajiban dari pihak laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal, serta kewajiban lainnya. Hal tersebut tentu saja merugikan kaum perempuan dan keturunannya. Karena itu, kawin kontrak tidak diperbolehkan baik menurut agama maupun menurut hukum. Kenapa? Karena di dalam perkawinan kontrak tidak ada perlindungan hukum bagi seorang perempuan dan anak yang dihasilkan dalam perkawinan kontrak tersebut. Sehingga ketika kontrak itu tidak diperpanjang, bagaimana nasib kehidupan wanita dan anaknya? Pemirsa di rumah, jangan lakukan kawin kontrak hanya karena Anda kepepet materi. Karena perkawinan oleh negara diatur sedemikian rupa untuk melindungi Anda dan keturunan Anda. Anda membutuhkan keperdataan untuk anak Anda. Anda membutuhkan keperdataan untuk pernikahan Anda. Anda membutuhkan keperdataan untuk melindungi Anda. Jadi, berhenti kawin kontrak dengan alasan agama. Karena kawin kontrak atau mut'ah hanya untuk menikmati kesenangan secara seksual semata. Pemirsa, apabila ada di antara Anda yang terjebak dalam pernikahan kawin kontrak, silahkan Anda datang kepada saya, bertanya kepada saya akan memberikan solusi kepada Anda gratis. Maka dari itu, kalau Anda punya problem,